Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin coba membuat tutorial yaitu tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Office. Di sini yaitu yang digunakan Microsoft Office Microsoft Word 365. Buat yang lain yang menggunakan Microsoft dengan versi yang lain juga bisa. Tetapi kalau ingin sama dengan tutorial ini, yang saya gunakan saat ini yaitu jenis Microsoft Office 365. Ya, jadi untuk membuat daftar pustaka otomatis di sini yaitu dimanfaatkan atau menggunakan aplikasi Mendeley. Di sini yaitu Mendeley yang site. Dia yang ekstensi yang dihubungkan dengan Microsoft Word. Kemudian yang satu lagi yaitu dia memanfaatkan ChatGPT atau AI, Artificial Intelligence, secara lengkap. Nah, jadi buat yang ingin melihat tutorial ini atau ingin membuat daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley dan ChatGPT secara lengkap, bisa lihat tutorial ini sampai dengan akhir ya. Sebelumnya tutorial ini saya coba membuat secara lengkap. Mungkin tutorialnya agak panjang. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, beberapa bahannya seperti berikut ini, yaitu Mendeley Chat, yaitu ekstensi yang dihubungkan dengan Microsoft Word. Ini dia biasa terletak di toolbar Insert atau toolbar Home. Yang ini lebih lanjut dijelaskan di tahap selanjutnya. Kemudian di sini menggunakan Google Chrome untuk buat dan buka akun Mendeley. Di sini yang digunakan yaitu Google Chrome. Buat yang menggunakan Mozilla Firefox juga bisa, tetapi kalau di sini yang digunakan yaitu Google Chrome. Kemudian koneksi internet. Kemudian yaitu file bib, tag. Ini bisa digunakan manual dengan Notepad dengan cara akhir format file dengan .bib seperti ini ya. Jadi format filenya nanti bib. Buat yang masih bingung, mungkin nanti akan dijelaskan secara bertahap. Kemudian yaitu komen. Ini salah tulisan ya, komen di Microsoft Word. Ini disarankan dibuat dengan blok kata dua terakhir dari suatu kalimat atau paragraf, atau blok kata terakhir boleh juga, namun tidak disarankan. Kemudian yaitu yang perlu diperhatikan juga, nama penulis harus cek manual karena sering salah dalam penulisan yang benar, yaitu seperti berikut ini: nama belakang, koma, nama depan. Nah, buat yang masih bingung, sebelumnya saya akan coba menunjukkan hasil yang telah dibuat. Ini. Jadi ini adalah hasil yang telah dibuat daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley dan ChatGPT. Seperti ini. Jadi ini dia serba otomatis. Seperti ini. Ini otomatis dia. Kenapa otomatis? Karena contohnya seperti ini. Ini misalnya daftar pustaka dihapus. Kita ingin tulis ulang biografi penulis. Kalau kita buat otomatis berdasarkan yang ini, daftar pustaka untuk jenis biografi penulis bisa langsung dibuat otomatis. Ini keunggulannya kalau kita membuat daftar pustaka otomatis. Caranya yaitu seperti berikut ini. Ya, ini contoh yang telah selesai ya. Contoh yang telah selesai, saya akan coba menunjukkan apa manfaat dari membuat daftar pustaka otomatis seperti ini. Ini udah dibuat seperti ini. Kalau ingin buat daftar pustakanya untuk bagian biografi penulis seperti berikut ini. Klik menu Home atau menu Insert ya, tergantung di mana ada aplikasi Mendeley-nya. Kadang ada di referen. Kalau tidak ada di referen, berarti di menu Home atau menu Insert, cari aja sampai dapat aplikasi Mendeley. Misalnya di sini Home, di sini ada ekstensi, di sini ada Mendeley. Atau klik menu referen. Di sini juga ada Mendeley set di ini. Nah, dia harus terhubung dengan internet. Ya, harus terhubung dengan internet supaya tersinkron data-datanya dengan akun Mendeley. Seperti ini. Dia akan ada otomatis. Kalau misalnya coba dihapus ya, dihapus, kita buat ulang karena tadi
daftar pustakanya dibuat otomatis. Cara buat otomatisnya akan dijelaskan nanti. Ini ditunjukkan manfaat dari membuat daftar pustaka otomatis seperti ini. Jadi klik di menu Mendeley, di titik 3 ini diklik, pilih insert biografi penulis yang ini. Kemudian klik continue. Nah, dia akan otomatis tampil seperti ini sesuai dengan yang ada di atas. Misalnya di sini Mokalu. Di sini ada Mokalu. Kemudian di sini Aulia. Di sini ada Aulia. Kemudian di sini ada Sulistyo. Di sini ada Sulistyo. Jadi akan terinput otomatis. Nah, buat yang ingin membuat daftar pustaka otomatis bisa melihat tutorial ini sampai dengan akhir. Namun mungkin tutorial ini agak panjang karena akan dijelaskan satu persatu seperti berikut ini. Ya. Ini don't save. Ya, jadi buat yang ingin membuat daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley dan ChatGPT seperti berikut ini. Nah, ini contoh gambarnya, 2 gambar yang menunjukkan letak apa nih? Letak Mendeley-nya. Ini Mendeley. Untuk mendapatkan Mendeley get an ini dia ada di menu insert. Kemudian di yang lain di menu insert ini insert ada di menu home ya. Ini di menu home yang ini. Ini ada di menu home. Nah, jadi ini saya akan coba membuat dari awal. Pilih dulu jurnalnya yang ingin dibuat daftar pustaka. Di sini saya telah memilih 3 jurnal untuk dijadikan daftar pustaka. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini dia. Jadi daftar pustaka di dalam tutorial ini dibuat 3 jenis. Yang pertama yaitu buat dari awal semuanya. Kemudian yang kedua yaitu kita kutip dari daftar pustaka dari sebuah karya tulis seperti jurnal, buku, website atau lain-lain. Kemudian yang ketiga ambil daftar pustaka dari situs online. Jadi yang pertama yaitu buat dari awal semuanya. Jadi artinya ini ada sebuah jurnal. Dia bentuknya seperti ini. Dari satu jurnal ini akan dibuat satu daftar pustaka. Ya, kemudian yang kedua yaitu kutip dari daftar pustaka dari suatu karya tulis seperti jurnal. Jadi misalnya di sini ada jurnal. Jadi kita kutip, misalnya ini kita ingin mengambil daftar pustaka yang ini. Kita ingin mengambil daftar pustaka yang ini. Nah, isinya yang ini, berarti isinya yang ini. Ini kita ingin ambil daftar pustaka. Yang kita tulis ialah bukan jurnal ini, bukan satu jurnal ini, tetapi kita kutip sumber jurnal ini dari mana. Jadi bisa diambil dari daftar pustaka dari jurnal ini. Di akhir biasanya ada di sini misalnya yang ini. Jadi kita ambil yang ini. Dari biografi penulis ini dirubah menjadi daftar pustaka kembali di tulisan kita. Ya, seperti yang tadi yang ini. Nah, tadi contoh yang telah selesai. Nah, yang ini ya, ini dikutip seperti ini. Akhirnya seperti ini. Kemudian satu lagi yang terakhir yaitu ambil dari website. Nah, ambil daftar pustaka dari situs website, yaitu ini di komennya. Nah, jadi caranya seperti berikut ini. Ini akan coba dibuat dari awal. Jadi yang pertama sekali ini coba dibuat dari awal dulu. New dokumen.
save as. Buat file tutorial pustaka, klik save. Ini satu, klik save, tutup. Cek filenya telah ada di sini atau belum. Yang ini masih kosong. Kita buat 3 paragraf. Jadi ini yang pertama. Ambil tutorialnya, ambil daftar pustakanya seperti berikut ini. Cari misalnya mau ambil di bagian mana. Ini bebas ambilnya dari bagian mana, karena yang dijadikan daftar pustaka ialah satu file ini, satu jurnal ini. Misalnya ini ya. Ini terulang semuanya. Di tutorial ini saya tidak fokus kepada isinya. Jadi kalau ada isi yang salah diabaikan saja, karena fokus kepada format penulisan daftar pustaka otomatis. Ya, seperti ini. Ini contohnya. Nah, lanjut lagi. Ini tutup aja dulu. Seperti ini. Nah, yang pertama yaitu bentuknya buat dari awal semuanya. Nah, jadi di tutorial ini saya akan coba membuat trik supaya mudah dalam pendataan daftar pustaka. Jadi bagusnya kalau menurut saya pribadi seperti ini. Tapi ini prosesnya agak lama. Ini dijadikan komen. Dijadikan komen supaya nanti ketika dibuat daftar pustaka jadi mudah. Sekarang coba dibuat seperti biasa, tapi setiap paragraf yang ingin dijadikan daftar pustaka dibuat komen. Seperti ini, komen. Ada di komen. Ini dia komen. Komen di Microsoft Word disarankan dibuat dengan blok kata dua terakhir dari suatu kalimat atau paragraf. Arti kata dua terakhir yaitu misalnya di sini seperti ini satu paragraf. Dua kata terakhir berarti ini yang paling terakhir, ini kedua terakhir. Jadi bagusnya yang di blok untuk dijadikan komen yaitu yang kedua terakhir. Kalau misalnya di blok yang paling terakhir juga boleh. Tetapi masalahnya misalnya ini coba di blok di yang paling terakhir, di blok klik kanan, pilih new comment. Nah, dia akan muncul seperti ini. Misalnya di comment X, klik next. Jadi ketika nanti ini dihapus, mungkin komennya akan hilang karena kalimat terakhir. Makanya disarankan untuk buat komen di dua kata terakhir di sini. Karena kalau ini dibuat komen, kalau kita hapus bagian ini atau apa-apa nanti dihapus, yang komennya dia tetap ada karena nggak terhapus. Makanya disarankan kalimat atau kata kedua kata kedua terakhir dari suatu paragraf yang ini. Kalau mau buat yang ini juga boleh, tetapi di tutorial ini coba dibuat yang kedua terakhir. Ya, terakhir atau blok kata terakhir boleh juga, namun nggak aku sarankan ya, nggak disarankan karena bisa terhapus dengan tidak sengaja. Nah, di komennya apa diisi? Diisi seperti berikut ini. Ya, ini bentuk komennya diisi berikut ini. Komen yang kedua diisi seperti berikut ini. Komen yang ketiga juga diisi seperti berikut ini. Ini diisi supaya rapi. Kalau nggak diisi seperti ini juga tidak apa-apa, tetapi harus paham nanti ketika
kedepannya dibuka kembali harus paham alur-alurnya. Kalau dibuat rapi, maka kita paham alur-alurnya. Misalnya nama penulis, nomor. Ini nomor dibuat manual ya, misalnya nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3. Artinya daftar pustaka kedua, ketiga, atau ke-1. Nama penulis bisa dilihat di jurnal. Jadi buka kembali jurnal, tutup dulu. Fokus yang pertama dulu. Yang pertama yang ini ya, fokus satu jurnal ini. Jadi ini judul jurnalnya. Tulis ini nomor 1, judul ya, judul. Nah, seperti ini. Ini contoh judul jurnal. Kemudian penulis, nama penulisnya di sini ada 3 orang. Koma atau dan aja lah, ya jelas. Dan nah, ini udah 3 orang. Untuk bentuk coding kode LaTeX dibuat nanti. Ini yang penting 2 dulu. Jadi ini udah dibuat, langsung di copy, Ctrl C, dibawa ke komen Microsoft Word yang ini ya. Di blok, klik kanan, new comment, paste ke sini, Ctrl V. Kalau udah, klik ini. Nah, udah. Ini udah selesai. Sekarang paragraf kedua, untuk buat daftar pustaka kedua. Jadi ini tutup dulu. Paragraf kedua ambil di sini. Nah, ini mau diambil di mana? Misalnya ini ambil yang ini. Ini bebas mau ambil yang mana. Tetapi ini coba di total ini ambil yang ini. Ini ambil 1 paragraf. Seperti ini. Ini bisa dihapus. Nah, seperti ini. Ini dibuat komen di sini di 2 kata terakhir. Klik kanan, pilih new comment seperti ini. Kalau udah jadi komen nanti dia muncul seperti ini, kayak yang pertama tadi. Yang kedua belum selesai, makanya nggak muncul. Kemudian isi nomor yang 2, biografi penulis. Biografi penulis. Kalau yang tadi kan judul penulis, kalau ini biografi penulis, karena yang kita dapat ialah biografi penulis. Buka jurnalnya yang ini, dilihat biografinya, lihat di daftar pustaka di halaman terakhir, di biografi penulis Aulia. Untuk dapat yang mana yang Aulia, blok aja Aulia, copy, Ctrl F seperti ini. Cari yang ada kata Aulianya. Nah, ini ada daftar Aulianya di daftar pustaka. Daftar pustaka ada Aulia. Ulang sampai ke yang terakhir yang ini. Jadi kita blok satu ini, semuanya di blok. Ini riwayat daftar pustaka untuk biografi penulis. Langsung bawa ke sini, Ctrl V seperti ini. Ini biografi penulis sudah. Bentuk coding kode LaTeX dibikin nanti. Jadi ini udah. Kalau udah, copy paste bawa ke komen Microsoft Word. Ini ya. Ini tadi yang ini, Ctrl V. Klik enter. Nah, udah siap. Kalau udah dia muncul seperti ini.
satu paragraf lagi. Satu paragraf tadi tutorialnya yaitu yang ambil daftar pustaka dari situs web. Jadi ini nama penulis. Kita buka dulu webnya. Ini contoh webnya. Di sini saya coba kasih link yang ini. Ini bisa coba buka. Yang ini ya. Ini jadi linknya. Linknya yang ini. Link website yang ini. Tanggal dibuat artikel di sini muncul 23 April 2024. Tanggal diakses hari ini, tanggal 25 Oktober 2024. Untuk coding kode BibTeX nanti dibuat selanjutnya. Nah, jadi ini kalau telah selesai penulis satu orang ini Anissa Sulistyo Rini. Jadi di terakhir. Kita perlu nama saja. Ini buat dihapus. Nah, seperti ini. Kalau udah siap, tinggal copy paste ke komen di Microsoft Word. Kita lihat dulu. Komen, tapi isinya belum ada. Biasanya belum dah ambil isinya dulu. Di sini mau ambil yang bagian mana? Baru dibuat daftar pustaka. Misalnya yang ini ya. Ini contoh diambil satu paragraf. Ambil yang bagian ini aja. Ini hapus. Nah, seperti ini. Ini sudah diambil. Sekarang buat daftar pustakanya yang tadi dibuat. Ini berarti nomor 3. Ctrl C, paste ke komen di Microsoft Word. Ini ya. Untuk dijadikan komen, di sini disarankan untuk blok 2 kata terakhir dalam satu paragraf yang ini. Berarti blok, klik kanan, pilih new comment. Nah, isi ke sini, Ctrl V, copy paste ke sini, klik enter seperti ini. Nah, jadi ini sudah siap satu tahap. Tinggal kita memanfaatkan ChatGPT untuk membuat daftar pustaka otomatis. Kalau ini dia sudah dibuat manual. Artinya nanti kalau misalnya buat misalnya buat skripsi. Jadi ini bisa dibuat note, nanti waktu waktu skripsinya telah siap semuanya, bisa sekalian dibuat daftar pustaka semuanya, dan tidak susah cari lagi karena semua kalimat ini telah ada di komen masing-masing seperti ini. Jadi ini manfaat dari membuat komen, tetapi pembuatannya agak ribet dan agak lama. Namun kalau jangka panjang bisa dimanfaatkan. Kedepannya sekali buat dengan waktu yang lama bisa dimanfaatkan ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi seperti ini. Kemudian satu tutorial lagi di sini mungkin bisa dibaca. Kalau misalnya kita cari artikel di internet, misalnya di sini masalahnya yaitu misalnya cara membuat es krim. Ini contoh kasusnya ya. Nah, di sini dia ada muncul tanggal pembuatan artikel. Di sini ada. Nah, di sini ada yang bagian tidak ada misalnya. Misalnya tidak ada. Jadi bisa dimanfaatkan tip ini. Ini ada contoh yang enggak ada. Cara membuat kipas angin rusak. Ini sebagai contoh. Nah, ini misalnya ini tidak ada.
Jadi yang ini tidak ada. Misalnya kita ingin cari tahu ini penerbitan artikelnya di tanggal berapa, jadi bisa coba memanfaatkan fitur ini, mungkin bisa bermanfaat seperti ini. Copy paste, ini bawa di akhir pencarian yang ini, Rolfe seperti ini, klik enter. Nah, di sini dia ada muncul tanggalnya. Coba cari artikel tadi. Atau misalnya coba tulis yang ini. Ini kan nggak ada tanggalnya. Nah, coba kita cari yang ini. Kita bawa lagi ke sini. Ini kita tambahkan kode yang ini supaya nampak tanggalnya. Ini sebagai contoh saja. Nah, dia akan dapat. Ini udah nampak tanggalnya, yaitu tanggal 14 Juni 2024 seperti ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan dalam pencarian tanggal dibuat artikel seperti ini. Kalau misalnya suatu artikel di internet dia tidak nampak tanggal artikel dibuat, nah, ini bisa dibaca lebih lanjut seperti ini. Tambahkan kode di atas pada akhir website pencarian Google yang masih umum, bukan website artikel yang dipilih. Ya, jadi di menu pencarian, bukan di sini, bukan di sini. Misalnya di sini kan, ini kan udah di halamannya, kita ketik di sini. Ini dia akan error karena ini dia bukan halaman pencarian. Ini nggak error ya, karena dia mungkin akan error karena bukan di halaman pencarian. Jadi bagusnya dibuat dulu pencariannya. Misalnya ini judulnya, Ctrl C, dibawa ke sini. Nah, dia kan ini kan menu pencarian. Di menu pencarian ini ditambahkan yang ini. Ini ya, seperti ini, di enter, dia akan muncul tanggal. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nggak diketik ini, kita cek ada nampak tanggal atau tidak. Seperti ini, dia tidak nampak tanggal pembuatan artikelnya. Tetapi kalau kita tambah tag yang tadi, dia nampak tanggal pembuatan artikelnya. Jadi lebih mudah dalam mengecek tanggal pembuatan artikel dari suatu website seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa note. Misalnya di sini ada note biografi penulis adalah bentuk lengkap dari referensi yang biasanya terletak di halaman daftar pustaka. Untuk semua daftar pustaka, nama penulis harus cek ulang karena sering salah dalam penulisan. Yang benar penulisannya seperti berikut ini: nama belakang, koma, nama depan. Jadi arti nama belakang yaitu kata paling terakhir dari suatu nama lengkap. Sementara nama depan ialah semua kata di suatu nama lengkap selain nama di paling terakhir ya, selain satu kata di nama terakhir. Kemudian di sini ada perlu diperhatikan juga untuk bentuk coding kode LaTeX. Ini bukan LaTeX, kode BibTeX. BibTeX kadang ada juga yang error, jadi harus cek ulang juga kalau ada masalah seperti ini. Coba cek dulu. Ini bisa coba di save. Nah, kemudian proses pembuatan daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley dan ChatGPT. Jadi sebelum menggunakan Mendeley, di sini saya akan coba memanfaatkan ChatGPT seperti berikut ini. Nah, ini ChatGPT. Jadi tutorialnya ini ada template-nya. Nah, di sini ada template-nya.
Ini bisa dilihat nanti di deskripsi video ini. Ini template dibuat supaya mudah dalam menentukan kata-kata dalam penggunaan ChatGPT. Jadi ini untuk yang pertama. Paragrafnya yaitu yang ini. Langsung diupload ke ChatGPT. Ini ya. Tunggu hingga proses upload satu jurnal selesai. Kalau telah selesai, langsung aja suruh buat template supaya mudah dalam pembacaan. Seperti ini. Klik enter. Jadi ini ada penulisan nama depan dan nama belakang. Karena yang paling sering salah dalam penulisan daftar pustaka ialah menentukan nama depan dan nama belakang yang salah. Jadi harus dipastikan dulu nama depan dan nama belakang harus benar. Bagusnya cek manual. Cek udah sama atau belum. Kalau udah sama baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti ini. Ini nama terakhirnya yaitu yang ini, nama belakang Mokolu. Nama depan yaitu Olivia Yohana. Kemudian yang kedua yaitu nama belakangnya Montolalu, nama depannya Johnny. Yang ketiga yaitu nama belakangnya Kelis, nama belakangnya Kelis, nama depannya Danji. Seperti ini. Jadi ini telah benar. Nah, lanjut lagi. Berdasarkan template tadi, part 2, kita suruh isi formulir untuk mengisi data-data yang diperlukan dalam pembuatan daftar pustaka. C. Kita buat dulu pernyataannya. Nama depan dan nama belakang telah benar, dan buatkan lagi dicek manual aja. Cek manual supaya nama depan dan nama belakangnya telah benar atau ada yang salah. Kalau ada yang salah, suruh perbaiki lagi. Kalau Olivia Yohana Mokolu Johnny, ini udah benar. Kemudian Olivia ini ada yang sedikit salah, ini bisa diperbaiki. Nama depan tadi Olivia Yohana.
Untuk note seperti ini diulang. Kalau ada yang salah, misalnya ini yang salah Olivia, yang benarnya gimana? Ini diblok 2 kali, muncul tanda petik seperti ini, klik reply, tulis yang benarnya. Benarnya tadi yang ini. Ini udah diperbaiki. Nah, dicek lagi namanya sudah benar atau belum. Sebenarnya kalau mau dicek yang paling terakhir aja, yang ini, karena ini yang akan ditulis di daftar pustaka. Ini Olivia Yohana, oke, kemudian John Lee. Oke, ini udah beres. Kemudian yang ini Mokolu Olivia Yohana, kemudian oke, udah benar. Kalau udah benar, langsung saja dibuat dalam bentuk bibtek. Caranya itu seperti berikut ini. Cek lagi format yang telah ada tadi. Yang ini 43 ini tulisannya. Jadi ini telah ada seperti ini. Ini kalau yang kosong ini tidak ada data yang diperoleh untuk isi formulir ini. Tulis buat ulang tapi hapus saja. Cek lagi ada yang salah atau tidak. Biasanya yang sering salah yaitu di nama depan dan nama belakang. Nah, itu ini dia, ya ada yang salah ini. Sudah benar bentuk teks tapi tambahkan tanda koma antara nama belakang dan nama depan. Nah, seperti ini. Ini dia telah benar. Ya, dan bisa langsung di copy paste dari sini ke Microsoft, ke komen Microsoft Word bisa. Ini coba ke Microsoft Word dulu. Yang ini bentuk coding bibtek.
Ini udah di copy paste ke sini. Kemudian bisa di copy paste lagi ke komen. Ini ya, klik di sini atau di sini atau di sini. Yang benar yang pertama yaitu di sini, klik ini. Kemudian klik titik 3 ini, klik edit comment. Tambahkan bentuk coding. Ini ya, klik Ctrl V. Udah. Klik save. Udah. Sekarang yang kedua. Kayak yang pertama juga. Ini bukan yang ini. Yang kedua yaitu yang kedua yaitu yang ini, biografi penulis. Paparkan data ini. Buka ChatGPT yang baru, paparkan data ini. Tulis ini adalah bentuk biografi penulis yang ingin dibuatkan daftar pustaka ulang. Udah. Pertanyaannya kayak tadi. Nah, ini ya, tulis nama depan dan nama belakang. Sebenarnya ini caranya agak ribet, tapi ini dibuat untuk tutorial saja. Ini Reja Aulia, sementara ini ada yang salah, jadi kita perbaiki dulu. Salah, berarti perbaiki. Salah, atau diedit yang ini saja. Ini bisa diedit. Format nama, koma, nama depan. Ini nggak usah, ini dihapus dulu. Nah, seperti ini. Kalau dirasa telah benar, dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Telah benar. Tahap selanjutnya yaitu seperti ini. Yang perlu diperhatikan yaitu nama belakang dan nama depan harus benar. Ini harus dicek sama ya. Ini nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan. Ini ya. Nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan, udah benar. Sekarang dibuat dalam bentuk LaTeX. Dalam bentuk BibTeX.
Ini udah benar. Tanda pemisah antara nama belakang dan nama depan telah ada. Ini udah ada, tinggal yang note ini dihapus karena tidak ada data yang diperoleh. Udah benar, tapi dibuat ulang dengan dihapus satu baris. Kalau dia tidak paham langsung tulis ulang, dihapus satu baris. Nah ini udah siap. Lihat nama depan dan nama belakangnya. Nama belakang dan nama depan sudah ada komanya seperti ini, dan ada pemisah n. Itu udah beres seperti ini ya. Ini udah siap dipakai. Langsung saja klik copy, paste ke Microsoft Word yang tadi dan ke komen. Ini ya, komen yang kedua. Ini klik edit, klik save. Satu lagi yang ketiga, yaitu dari website tadi datanya. Buat yang ini yang baru, website. Link website yang ini. Tulis aja dari atau tulis yang ini aja biar mudah. Ketik aja dulu, kalau salah diperbaiki. Jadi ini tidak bisa, jadi harus dibuat manual. Baik. Jadi untuk nama penulis ini tidak ada keterangannya, jadi dibuka dan dibuat ulang nama penulis. Nama depan, nama belakang. Tadi udah dibuat nama depannya.
Ini ya, ini nama penulis. Nama belakang, nama depan yang ini. Tanggal akses artikel hari ini 25 Oktober 2024. Kemudian tahun terbit, artikel 23 April 2024. Kemudian ini ada webnya, financialbusiness.com. Ini cek lagi, jurnalnya udah ada, financialbusiness.com. Udah, ini aja. Kalau ini udah siap, tinggal disuruh buat dalam bentuk latex. Ya, waktu dirubah dalam bentuk latex perlu diingat yang paling penting, yaitu biasanya sering salah di nama belakang dan nama depan, jadi harus dicek manual. Nah, ini dia salah. Udah benar tapi tidak ada koma antara nama depan dan nama belakang. Belakang ini, nama depan. Tambahkan tanda antara nama belakang dan nama depan. Nah, nih dia udah benar. Yang ini note bisa dihilangkan saja. Kalau nggak dihilangkan ya nggak apa-apa. Ini coba nggak dihilangkan, kalau error nanti baru dihilangkan. Udah, ini seperti ini. Ini bentuk codingnya telah ada. Codingnya dibawa ke filenya. Yang ini ke komen. Klik edit, Ctrl V, klik save. Jadi ini telah siap dalam pembuatan daftar pustaka, namun dia belum dimasukkan ke Mendeley. Tetapi ini kalau misalnya dibuat seperti ini semua, bisa dibuat skripsinya sampai dengan selesai atau dibuat jurnalnya sampai dengan selesai. Nanti kalau telah selesai semua, bisa dibuat sekalian. Ya, jadi kalau misalnya ini udah dibuat semuanya, langkah selanjutnya yaitu dipindahkan dari Microsoft Word ke Mendeley dan kembali lagi menjadi otomatis di Microsoft Word. Ini coba yang nggak perlu di save dulu, biar tidak banyak sekali yang dibuka. Ini juga di save dulu. Ini jurnalnya. Sekarang yaitu kita buka Mendeley. Di ini coba dikecilkan dulu. Nah, jadi ini yang udah selesai ya, udah ada Mendeley-nya. Kalau belum ada, nanti akan dicoba buat sekali lagi, dibuat ulang. Caranya yaitu kita menuju ke menu home, menu insert, atau menu referen. Kenapa 3 menu? Karena beda laptop kadang beda menunya.
ada yang menu referen letak Mendeley site, atau di menu home, atau ada yang di menu insert ya. Di sini dia yang ada di menu home yaitu add-in. Add-in ini dia secara umum dia ada Mendeley-nya juga. Kalau di referen dia ada Mendeley. Kalau belum ada dia harus di-download dulu ekstensinya untuk Mendeley site di menu home seperti ini. Jadi ini kalau misalnya telah ada, dicoba buat dulu, nanti kita coba hapus dan coba dibuat ulang. Caranya yaitu menuju ke menu referen, klik Mendeley seperti ini. Tetapi di sini dia tidak bisa masukkan secara langsung, jadi harus login ke webnya. Ini webnya, kita coba dulu di web Mendeley. Ini ya, Mendeley. Klik library. Jadi ini coba hapus dulu yang hari ini, coba masukkan ulang seperti ini. Kalau udah dihapus, ini di refresh dulu supaya hilang. Klik ini. Nah, ini dia telah hilang. Jadi yang not ini akan dijadikan sebagai coding untuk dimasukkan biptek menjadi Mendeley ya. Klik di komen seperti ini. Ini coba dibesarkan dulu. Pilih yang coding bipteknya yang tadi, yang ini ya. Ini blok semuanya sampai dengan yang terakhir. Ctrl C. Kita buat file.biptek yang ini. Ini coba di copy paste dulu, di duplikat, rename untuk tutorial. Kemudian dibuka. Ini file ini nanti kalian bisa download di deskripsi video ini. Nah, ini sudah ada. Di Ctrl A dihapus, isi yang baru, yang ini, isi dengan yang ini. Ctrl C, Ctrl V, kemudian save, Ctrl S. Kalau udah di save, tandanya kalau udah di save dia, atau klik inilah, ini nggak ada tanda. Menuju ke Mendeley Manager seperti ini. Klik add referen, pilih import library, pilih biptek, kemudian pilih file biptek yang tadi paling baru yang ini untuk tutorial. Klik open. Tunggu hingga proses upload selesai seperti ini. Ini udah selesai yang pertama ya. Kalau kita klik refresh, dia masuk ke sini. Ini judulnya tadi yaitu pemanfaatan fasilitas kredit usaha rakyat KUR. Ini belum masuk, klik ini. Nah, udah masuk. Kalau udah masuk, ini berarti yang pertama dia kan, yang ini. Berarti klik di sini. Taruh kursor di sini, klik insert citasi. Nah, seperti ini. Dia udah siap satu. Sisa dua lagi. Yang ini berarti klik ini, klik edit supaya bisa di copy paste. Copy, Ctrl C, paste ke note tadi. Mana note tadi? Yang ini dihapus lagi, dipaste lagi ke sini, di save, Ctrl save, input lagi ke sini. Add referen, pilih import library. Yang import library ya, yang 3, 1, 2, yang 3 dari atas, yang ketiga import library, bukan buat manual. Buat manual ada juga, tapi bukan buat manual. Yang ini ya, biptek import library. Klik ini, klik open. Kalau tidak ada error, dia langsung siap seperti ini. Tunggu hingga proses upload selesai.
Kalau lama biasanya koneksi internet. Ya udah siap. Ini udah masuk yang kedua, Aulia Air. Coba refresh. Kalau refresh nanti terakhir sekalian bisa juga, tetapi ini sebagai contoh. Jadi di refresh satu persatu. Analisis pembiayaan, yang ini yang betul judulnya apa? Analisis peran pembiayaan. Analisis yang betul yang ini ya. Klik yang ini, bawa ke sini, klik insert citasi yang ini. Udah 2, sisa satu lagi. Satu lagi yaitu yang ini, yang terakhir. Komen yang udah dibuat yang ini. Cari yang ini. Ini bisa di blok tanpa perlu edit. Ini klik cancel dulu. Ini bisa di blok juga, ternyata tidak perlu. Bisa di blok tanpa perlu klik edit, bisa. Ini klik add reference ke atas. Masuk dulu ke node. Update di sini. Ctrl S. Kalau udah baru klik add reference, pilih ke baris ketiga. Import library. Import library yang ini, klik yang ini. Klik open. Tunggu hingga proses upload selesai. Kalau koneksi kurang bagus, prosesnya agak lama. Kalau koneksinya bagus, prosesnya bisa cepat. Ini yang hari ini baru 2, sisa satu lagi. Ya udah 3 ya. 1, 2, 3 yang hari ini. Berarti yang ketiga udah masuk ke sini, tinggal di refresh atau disinkronkan ulang. Jadi udah masuk yang hari ini. 1, 2, 3. Yang ketiga tadi apa judulnya? Yang ketiga judulnya yaitu nggak ada judul ini, linknya financialbusiness.com. Cari di sini yang mirip-mirip dengan ini, financialbusiness.com. Berarti yang ini. Klik di sini, kursnya taruh di sini, klik insert citasi yang ini. Udah siap. Jadi ini udah siap proses pembuatan daftar pustaka otomatis. Nah, sekarang yaitu kita buat biografi penulisnya. Ke bawah. Biasanya buat biografi penulis di halaman terakhir yang ini ya. Tulis daftar pustaka. Blok seperti ini. Di sini akan dibuat daftar pustaka. Caranya yaitu klik titik 3 ini, klik insert biografi, klik continue. Nah, udah siap. Jadi dia seperti ini. Makanya dinamakan otomatis ya. Jadi kalau intinya yang buat ini mudah, yang susah itu buat di komen-komennya, karena dibuat rapi seperti ini, makanya agak lama. Tetapi ini bisa penggunaan jangka panjang. Misalnya dirubah-rubah, nanti ke depannya ini bisa dipakai kembali. Jadi dia bisa lebih cepat. Ya, agak lama cuma di proses pembuatan awalnya. Dia akan jadi seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan Mendeley dan ChatGPT, kita bisa membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Nah, apalagi ingin dijelaskan. Jadi untuk daftar pustaka dia ada beberapa tipe. Di sini bisa dicek di citasi setting. Di sini cek citasi style. Jadi stylenya yang digunakan sekarang yaitu apa? American Psychological Association 7 tahun edisi yang ini. Biasanya yang teknik gunakan yang IEE. Kalau IEE dia bentuknya nomor. Ini ada yang lain-lain juga. Tetapi yang di sini yang digunakan itu yang ini. Jadi bentuknya yang ini seperti ini. Ya, jadi ini udah siap. Ini coba di Ctrl S supaya tidak hilang. Kalau misalnya ingin dirubah ke bentuk IEE bisa juga. Ini coba dihapus semuanya. Karena udah dibuat otomatis, jadi bisa dirubah sesuka hati masing-masing. Karena prosesnya bisa cepat.
hapus, ini hapus lagi. Kita buat dalam bentuk format EAA. Kalau kita hapus karena komennya berada di sini, jadi dia tidak apa-apa, tidak terhapus. Jadi ini manfaat kenapa blok komen yang blok kata yang dijadikan komen tidak di kata terakhir tetapi kedua terakhir. Jadi ketika kita hapus dia komennya tidak terhapus. Seperti itu. Jadi ini dibuat dalam bentuk style lain ya. Tadi style yang lain dikembalikan dulu, menu ke referen, pilih citasi, ini cancel, pilih yang ini ya, ini klik update citasi style. Nah udah referen. Sekarang yang tadi yang pertama, itu yang mana tadi, yang bawah ya, yang ini. Nah dia jadi seperti ini kalau kita gunakan style yang EM3, style EM3 ya, EM3. Bukan EM3, ini EA3 yang ini ya. Kemudian yang ini juga dua, yang ini juga jadi 3. Yang ini dia jadi 2, kok 2, 3 udah auto dia seperti ini. Kalau misalnya stylenya dirubah lagi, coba dirubah ya. Mungkin stylenya bisa dirubah otomatis. Yang ini ya, klik update citasi style. Nah dia akan otomatis seperti ini. Ini enaknya menggunakan yang daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley dan ChatGPT. Jadi bisa auto dia. Ini tinggal diatur-atur antara spasi atau apa itu, diatur sendiri. Tetapi yang paling banyak digunakan yaitu jenis style yang apa ya ini ya, American Psychological Association yang ini paling banyak digunakan. Ini udah selesai. Jadi ini udah selesai dalam proses pembuatan daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley dan ChatGPT. Tapi sedikit ini coba dibuat ulang, otomatisnya udah ada, dibuat ulang Mendeley-nya dari awal ya. Misalnya Microsoft Office-nya dia belum ada Mendeley, tetapi komen-komen seperti ini udah ada, karena komen ini bisa dibuat manual. Jadi kalau tidak ada Mendeley, komen-komen ini bisa dibuat manual juga. Nah tadi yang tutorial ini ya, yang ini Mendeley-nya ini coba dihapus dulu dan dibuat akun kembali. Cara hapusnya, cara hapus ada di menu home atau di menu insert atau di menu ini. Ini tergantung jenis laptopnya, karena yang paling penting yaitu di yang ini ya. Ini klik more, hapus, remove. Coba di remove juga. Coba di save, dibuka kembali, udah ada Mendeley-nya udah hilang atau tidak. Dia tidak ada yang ini, tidak ada, cuma ada ini. Nah dia tidak ada Mendeley. Jadi untuk mendapatkan Mendeley kita menuju ke menu home. Ya ini misalnya ini tidak ada Mendeley, kita menuju ke menu home. Nah cari di sini, klik more ad yang ini, cari Mendeley, store Mendeley set, klik enter. Nah ini klik add yang ini ya, klik continue supaya ada Mendeley-nya. Misalnya ini komennya telah ada tetapi Mendeley-nya tidak ada. Nah seperti ini dia. Ini dia udah terhubung ya.
coba tidak terhubung, more option, check out. Jadi seperti ini awalnya. Jadi mandilaynya udah ada. Untuk cari tahu di mana Mandalay, ada di menu referen ya, yang ini, atau di menu insert. Tetapi tergantung laptop, ada di menu insert atau ada di menu home. Intinya ada di menu ini, di bawah menu ini. Kalau udah dapat menu ini, berarti Mandalaynya ada di dalam menu ini. Klik ini, udah ada Mandalaynya seperti ini. Klik get starter karena kita ini baru pertama. Kita coba buat akun. Ini akun ini, coba try another akun. Kita buat Mandalaynya ini namanya yaitu klik continue. Cek dulu emailnya biar tidak salah nanti. Emailnya natoko 505. Toko. Untuk passwordnya sate matang. Sate matang 123_8. Klik ini, klik register. Ini untuk buat akun baru. Klik continue. Tunggu hingga proses registrasi selesai. Ya udah selesai ya? Belum. Cek email. Ini udah. Klik ini, klik view. Ulang berarti ini. Masukkan ulang natoko. Klik continue. Tadi sate matang ini udah ada. Ini apa lagi nih? Aja Mandalay. Ini udah masuk Mandalay. Tinggal klik library. Jadi ini karena baru dia belum ada. Usahakan yang di ini juga harus masuk ini akunnya dia. Ini udah masuk dia. My profile. Kita lihat my profilnya udah benar masuk ke akun ini atau bukan. Ya udah benar ya, natoko505@gmail.com udah benar.
Jadi nanti kalau udah benar berarti ketika kita masukkan import library ke sini, maka ke Microsoft Word juga akan terinput otomatis. Nah, jadi ini nggak otomatis lagi ini karena datanya udah dihapus. Ini dihapus ulang, nanti dibuat ulang otomatis. Ini hapus dulu. Ini hapus. Ini prosesnya cepat karena yang lamanya udah kita buat tadi, formatnya udah kita perbaiki semua. Ini coba hapus. Udah ya, udah dihapus semuanya. Kita buat ulang dari awal. Tadi yang diperlukan yaitu yang ini. Untuk tutorial yang ini dihapus dulu. Aja Ctrl S supaya kosong. Jadi waktu kita buka kosong. Langsung saja yang pertama yaitu yang tadi, yang ini ya. Yang baris pertama yang ini, komennya yang ini, nggak perlu klik edit, nggak perlu klik ini. Dia bisa langsung diblok. Cari aja ini ya, dari ini diblok. Ini semuanya diblok. Ctrl C, bawa ke sini, Ctrl V, Ctrl S. Kemudian klik add reference, klik import library yang ini ya, yang baris ketiga, 1 2 3, baris ketiga, klik BibTeX, klik di mana ini BibTeX, tutorial video. Ini contoh yang telah selesai. Ini ya untuk tutorial, klik open. Tunggu hingga proses upload selesai. Udah, yang pertama udah. Sekarang kita refresh. Kembali dulu, klik reference, nggak ada, kita refresh supaya nampak di sini. Biasanya dia nampak dia satu. Ini langsung klik di sini, misalnya tambah spasi. Kalau tidak ada spasi boleh juga nanti tambah di akhir. Klik ini insert citasi. Ini bentuknya apa ya, yang kayak tadi. Yang kedua juga sama. Kita pilih komen kedua, klik komen kedua. Kita cari yang bentuk BibTeX-nya yang ini. Kita blok semuanya. Ctrl C, bawa ke ini. Ctrl A, delete, Ctrl V, Ctrl S. Ya, kalau udah, klik add reference, pilih baris ketiga yang import library yang ini. Klik BibTeX. Klik yang ini. Klik open. Nah, seperti ini udah kedua. Kita refresh. Supaya ini masuk ke sini. Kalau misalnya dimasukkan dulu semuanya ke Manile, ketika udah masuk sampai 3 buah baru di refresh bisa juga. Tetapi ini kan sebagai contoh. Ini spasi, klik yang ini. Ya, ini jangan salah ya. Judulnya ini bisa dicek supaya sama. Misalnya komen kedua. Ini yang atas atau yang bawah? Kita lihat judulnya. Yang dua apa? Analisis peran pembiayaan kredit. Cari ini di sini ya, analisis peran pembiayaan kredit yang atas atau yang bawah. Jangan patokan yang atas selalu, mungkin bisa jadi salah gitu. Yang kedua udah, yang ketiga klik ini. Cari yang bentuk BibTeX-nya. Ctrl C. Ini hapus, Ctrl V ganti dengan yang ini, Ctrl S supaya tersimpan. Dan yang paling baru add reference, pilih baris ketiga import library yang ini, klik BibTeX, klik yang ini yang .bib, klik open. Tunggu hingga proses upload selesai. Udah ada 3. Kalau udah ada 3 di situ, di sini juga 3, tetapi harus disinkronkan dulu seperti ini. Udah. Sekarang misalnya ini banyak nih, kita nggak tahu yang bawah ini nih kita ambil yang mana. Di insert citasi yang ini atau yang ini, kita bingung karena banyak kali. Caranya yaitu kita cek judulnya, klik ini. Karena ada komen mudah. Cek misalnya ini nama penulis ada Anissa Sulistyo Rini, cari yang Rini atau yang judulnya lengkap financialbusiness.com yang mendekati ya, yang judulnya mirip-mirip lah seperti ini. Kalau udah klik insert citasi, kalau udah benar ya,
Jadi ini ketiganya udah benar, udah otomatis. Sekarang buat yang biografi penulis. Taruhkan kursor di mana yang diinginkan buat biografi penulis. Misalnya di sini atau di sini. Kalau udah cocok, menuju ke Mendeley Set, klik yang titik 3 ini, klik insert biografi, klik continue seperti ini. Maka dia akan ada otomatis. Jadi tinggal diatur formatnya. Formatnya sesuka hati masing-masing. Seperti ini. Atur formatnya. Ini udah siap. Ini udah siap dalam mempelajari bagaimana cara buat daftar pustaka otomatis dari Mendeley dan ChatGPT secara lengkap. Ya, untuk rubah formatnya bisa juga, atau bukan formatnya, style istilahnya, style setting. Ini bahasa bisa diatur jadi bahasa apa. Style bisa jadi EA3 yang ini ya. Untuk teknik biasanya pakai yang ini. Tinggal klik update. Dia akan terupdate otomatis. Pengen balik lagi, klik lagi. Klik yang APA yang ini ya. Klik update, jangan lupa klik update citasi style supaya dia terubah otomatis seperti ini. Nah, itu enaknya buat daftar pustaka otomatis seperti ini. Ini cara download Mendeley udah diajarkan tadi, yaitu di menu add yang ini, klik add yang ini, klik yang more, kemudian pilih store. Kalau udah dia klik yang ini, di my add ini ada di sini dia. Kalau mau hapus klik ini, klik remove. Kalau udah ngapain dihapus? Ini tadi dihapus sebagai contoh saja. Kalau udah selesai klik Ctrl S, tutup. Ini juga apakan dulu. Kita buka lagi. Seperti ini. Ini dia telah selesai kita buat daftar pustaka otomatis. Ini coba buka tutorialnya, mungkin ada yang lupa dijelaskan. Coba dicek ada yang lupa dijelaskan atau tidak. Ini tadi menunya. Di menu insert dia ada menu get on ya. Kalau yang laptop ini ada di menu home ada di add on yang ini. Jadi beda-beda. Kalau mau cari tidak ada menunya, bisa pilih di menu insert atau home. Tetapi kalau udah ada, bisa pilih di referen ya. Di referen ya ada yang ini, Mendeley-nya. Kemudian ini udah beres. Ini udah dijelaskan tadi semuanya. Buat yang tidak paham bisa ditinggalkan komentar. Intinya di sini dalam pemanfaatan ChatGPT dalam pembuatan file bibtex sering salah, yaitu di nama depan dan nama belakang, dan koma antara nama belakang dan nama depan sering lupa ditulis. Jadi harus dicek manual supaya benar. Ya, ini berarti tadi udah dicek semuanya, udah dijelaskan semuanya. Yang ini juga udah. Ini ya udah dijelaskan semuanya. Untuk file bib ini dia bisa dibuat manual. Misalnya udah ada notepad. Ini contoh notepad. Ini udah. Misalnya apa gitu. Bebas. Untuk buatnya klik save. Ini tulis manual .bib. Tinggal save di mana ingin di save. Saya ingin di save di sini. Ya, ini buat file bib text manual. Klik save. Dia udah ada nih. Bib text-nya, nanti tinggal dia diedit. Ini dibuat tadi di mana ya? Untuk tutorial bibtex, ini dia. Buat file bibtex manual ada nih yang ini. Bisa dibuka seperti itu. Kalau pakai notepad bisa dibuat seperti itu, dibuat manual. Ya tinggal ujungnya ditambah dot
.bib ya, .bib tag ya, .bib. Manual ini dia komen tadi penting juga, harus dibuat rapi supaya kedepannya waktu dibuka kembali paham. Kemudian nama penulis ini yang perlu dilakukan, harus dicek manual yang mana nama belakang, yang mana nama depan, dan di antara nama belakang dan nama depan harus ada koma. Ini udah di note ya, ini udah ditekankan. Kemudian buka lagi tadi yang belum dijelaskan. Yang ini juga udah. Ya udah beres semuanya, sepertinya udah dijelaskan semuanya. Ini juga udah. Ini udah semuanya. Ini yang udah selesai dibuat ya. Intinya hasilnya seperti ini. Dalam pembuatan daftar pustaka otomatis dengan memanfaatkan Mendeley Site dan ChatGPT. Ya, yang lama diproses ChatGPT karena kita harus mengajarkan dia yang benarnya gimana dia bisa buat, tetapi mungkin masih salah. Jadi harus dicek manual yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan harus dikoreksi ulang. Jadi itu yang prosesnya agak lama. Nah, ini juga ini udah siap tadi. Jadi itulah tutorial lengkap bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft Word dengan memanfaatkan ChatGPT dan Mendeley Site. Ya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.